Ini speaker Bluetooth High Future Ripple ya. Harga jual speaker ini tuh di 600 ribuan. Tapi di harga tersebut High Future Ripple ini membawa apa ya bisa saya bilang ya? Speaker yang terbilang berbeda dibanding speaker Bluetooth lainnya dari brand lain tentunya ya. Dan di harga 600 ribu bagaimana nih mengenai kualitas speaker Bluetooth ini dan apakah High Future Ripple menjadi speaker Bluetooth yang layak untuk dibeli? Tonton video ini untuk menemukan jawabannya. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Seperti biasa ya, sebelum saya lanjut ke pembahasan tiada pernah bosan, saya butuh dukungan dari kamu semua. Khusus ini buat kamu yang belum subscribe, ayo dong support channel ini dengan menekan tombol subscribe. Lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Sebagai speaker Bluetooth di harga 600 ribuan, High Future Ripple membawa kualitas speakernya ini terbilang bagus ya. Speaker ini hadir tidak sepenuhnya berbentuk tabung. Di satu sisi ada siku untuk mempermudah meletakkan speaker ini di posisi horizontal. Terdapat dua karet untuk menahan speaker ini agar tidak mudah bergerak ataupun tidak akan mudah licin. Hampir keseluruhan speaker ini membawa material kain berjaring yang terbilang ini cukup tebal, dipadu material plastik polikarbonat dengan kualitasnya ini buat saya terbilang solid. Speaker ini membawa ukuran 20 x 7,5 x 8,2 cm. Dengan ukuran seperti itu, ini speaker bukan kategori speaker dengan ukuran yang terbilang compact. Maka dari itu, untuk mempermudah membawa speaker ini, High Future Ripple sudah menyediakan tali untuk tempat menggantung speaker agar lebih mudah dibawa kemana-mana. Untuk pilihan warna ada 3, hitam, biru, dan merah. Mengenai navigasi, High Future Ripple membawa tombol navigasi terbilang cukup lengkap pada body speaker. Mulai dari tombol power, diikuti tombol up volume sekaligus next lagu, lalu ada tombol play ataupun pause, lalu ada tombol minus untuk mengurangi volume, sekaligus tombol kembali ke lagu sebelumnya, dan tombol untuk mempairing dua speaker yang sama. Artinya speaker ini support ke koneksi TWS. Bicara mengenai koneksi, High Future Ripple sudah menggunakan Bluetooth 5.3 di mana selama penggunaan saya tidak ada yang perlu saya keluhkan mengenai kestabilan koneksinya. Bagian yang menjadi kekurangan dari speaker ini untuk sebagian orang, kalau High Future Ripple ini hanya support koneksi Bluetooth saja sebagai sumber audio. Tidak ada port micro SD, port jack audio AUX, ataupun port USB-A. Hanya ada satu port USB-C untuk pengisian baterai saja. Nah, urusan daya tahan, High Future Ripple membawa baterai berkapasitas 4000 mAh. High Future mengklaim kalau daya tahan speaker ini bisa hingga 12 jam lamanya. Selama penggunaan saya hampir 2 jam mendengarkan lagu dan menonton streaming film tirai ya, satu episode saja pada volume sekitar 20 hingga 30% kapasitas baterainya ini tetap menunjukkan angka 100%. Lalu pada jam 9-an pagi ya, saya gunakan mendengarkan lagu pada volume maksimal nih, kapasitas baterainya berkurang sekitar 20% ya, mendengarkan lagu pada volume 100% ataupun volume maksimal sekitar 1 jam 20 menit. Buat penggunaan saya, daya tahan selama itu sudah lebih dari cukup. Jadi nih ya, untuk mendapatkan daya tahan yang seperti diklaim oleh High Future selama 12 jam ya, gunakan power audionya ini jangan sampai maksimal ya, sekitar 30 hingga 40% lah. Itu sih kalau menurut saya. Untuk pengisian baterainya sendiri sudah support fast charging 10 watt yang mampu mengisi baterai hingga penuh membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam. Tidak ketinggalan juga ya kalau High Future ini sudah disematkan sertifikasi IPX7 waterproof, yang artinya seharusnya ini speaker ini tahan ya jika tidak sengaja ini kecemplung ke dalam air ya. Memang sih pada kenyataannya saya belum pernah mencoba secara langsung ya. Intinya si High Future sudah mengklaim kalau ini sudah bersertifikasi IPX7 waterproof. Sekarang ke bagian audio. Nah, di bagian inilah yang bisa saya bilang speaker Bluetooth High Future Ripple terbilang berbeda ya dibandingkan speaker Bluetooth pada umumnya. Karena speaker ini membawa apa bisa saya bilang ya, ada 3 sistem speaker ya, mulai dari woofer, tweeter, dan 2 bass radiator di sisi kiri dan kanan. Ya, mengenai penjelasan audionya ini seperti biasa ya, akan saya bahas dengan bahasa sederhana saya saja yang saya pahami mengenai dunia audio. Kalaupun ada pendapat orang lain yang berbeda, itu sih sah-sah saja ya.
Seperti biasa juga saya mulai pembahasannya dari sisi power audionya. Jujur ini speaker power audionya ini termasuk kategori kencang ya. Kategori kencang. Ini kencangnya ini benar-benar apa ya? Bukan hanya kencang saja tapi range-nya ini benar-benar keluar, tidak seperti ketahan di speakernya ini gitu ya. Maka dari itu ketika saya menggunakan speaker ini tadi ya, menonton film pada volume 30-40% masih kategori enak kok terdengar. Nanti saya jelaskan kenapa bisa kategori enak. Nah, untuk di sisi woofernya ini menghasilkan powernya 20 watt, terus di sisi tweeter ini menghasilkan powernya 10 watt. Nah, dengan posisi woofer yang daya power audionya ini lebih besar, sehingga apalagi didukung yang namanya bass radiator, sehingga speaker ini masih bisa saya bilang sih kategori dominan di sisi low ataupun bass ya. Dan dengan posisi yang bassnya lebih dominan tidak membuat sisi lainnya ini terdengar mendem ya. Jadi setiap ada dentuman-dentuman dari sebuah lagu itu buat saya sih ini masih kategori deepnya bukan deep banget, deep biasa aja lah gitu ya. Tapi kalau kamu mau mendapatkan deep yang lebih dalam lagi ya tadi itu seperti saya bilang, itu juga alasan saya kenapa menggunakan selain kondisi sudah tengah malam juga kan ya enak ganggu tetangga. Ya ternyata ditemukan juga nggak sengaja ya. Dengan volume lebih rendah membuat deepnya ini terdengar lebih jelas ya. Jadi kayak lebih unggul di sisi bassnya. Dan untuk di sisi mid-nya ini saya suka juga tidak terdengar mendem ya, walaupun posisinya ini di belakang, tidak terlalu ketinggalan oleh sisi bass, artikulasi dari seorang penyanyi dalam sebuah lagu itu juga terdengar jelas, tidak ada tusukan juga ketika ada nada-nada lafal berdesis gitu ya. Terus untuk di sisi high ya dengan kehadiran yang namanya sistem speaker tweeter sehingga itu mampu menghasilkan sisi high ataupun treble ini terdengar bagus. Khususnya saat ada kayak suara-suara petikan di gitar itu benar-benar enak, suara simbal drum juga tidak terdengar terlalu belakang, terdengar jelas, tidak terdengar berantakan. Saya suka. Jadi itu kalau kamu mendengarkan lagu menjadikan speaker ini sebagai audio pada volume maksimal itu posisi bassnya ini tetap dominan tapi nggak dominan banget ya. Jadi kayak sisi high-nya juga terdengar kayak agak menonjol tapi tetap posisinya di bawah bassnya sedikit aja. Nah kalau kamu dengarkan pada volume yang lebih rendah lagi seperti saya lakukan 30-40%, itu seperti kayak sisi high-nya ini tweeternya ini lebih kayak pelannya itu jadi lebih jauh sehingga karakter audionya ini lebih deep lagi ataupun lebih ke sisi warm ya. Jadi dengan selama saya menggunakan speaker ini sebagai mendengarkan audio dari sebuah musik ataupun menonton film, tidak ada yang saya keluhkan sih. Kualitas audionya masuk kategori terbilang bagus, yang artinya masuk kesimpulan ya. Di harga 600.000 saya sih masih bisa merekomendasikan high feature Ripple menjadi speaker Bluetooth yang layak kok untuk dibeli. Dengan catatan ya, kamu tidak mempermasalahkan ketidakhadiran tadi ya, port micro SD, port jack audio untuk AUX, dan port USB-A ya. Itu sih kalau menurut saya ya. Kamu punya pertanyaan tulis saja pada kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye. Through the highways and on we'll go.
Beli apa lagi sih? Baju buat endorse. Gratis dong. Beli sih. Gimana katanya di endorse? Ini buat pancingan. Jadi brand tuh kayak ngeliat aku, ih tuh orang kok sering di endorse ya. Terus kalau nanti ujung-ujungnya kamu nggak di endorse juga gimana? Ya kan setidaknya aku jadi punya baju baru.